Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnuri dari Dinas Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan prosedur pelaporan barang milik daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang kami susun untuk mengikuti ujian penyelesaian ijazah tingkat 3. Baik, kami akan memulai dengan kami mengambil judul prosedur pelaporan barang milik daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dasar hukumnya adalah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri tahun Nomor 19 Tahun 2016, dan Perwal 8 Tahun 2019. Latar belakang, kami mengambil judul itu karena barang milik daerah ataupun aset saat ini merupakan salah satu objek pemeriksaan BPK yang sangat krusial, yang dibilang seksi ya, karena setiap tahun itu pasti aset barang milik daerah inventaris ya, khususnya di negara itu diubek-ubek BPK ya, karena untuk memastikan ya, pencatatan ampun itu harus transparan sesuai dengan prosedur. Yaitu yang kedua, catatan pengelolaan antara TK, SD, SMP, dan Dinas Pendidikan itu berbeda-beda. Yang seharusnya pencatatan di sekolah sama dengan apa yang diserahkan dari Dinas Pendidikan sesuai dengan standar akuntansi. Karena kadang dari SD itu tidak semuanya, belum semuanya itu dilaporkan. Kadang ya karena dari bendahara itu tidak menyampaikan sesuai dengan belanjanya. Kadang pengurus baru tidak dikasih tahu. Ya, pengurus baru itu kadang kesulitan dalam cross check ya. Mau takon ke bendahara juga kadang nggak enak seperti itu. Jika pencatatan pengelolaan tidak sesuai dengan prosedur ya, pencatatan yang salah-salahan, tidak terverifikasi, laporan secara berjenjang. Nah, rumusan masalah. Ini satu, bagaimana prosedur pelaporan barang milik daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Mengetahui prosedurnya. Jadi kalau prosedurnya ada nanti kan pasalnya di mana nanti kita akan bisa memperbaiki. Kedua, apa saja masalah yang dihadapi dalam pelaporan barang milik daerah di Dinas Pendidikan Jakarta itu, masalah apa saja yang dihadapi ya. SDM atau apa kurang, itu nanti kita bisa memetakan. Tiga, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah dalam pelaporan barang milik daerah, solusinya apa yang kita sudah, itu nanti kita akan sampaikan. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui prosedur laporan barang milik daerah Dinas Pendidikan, masalah apa yang dihadapi dalam pelaporan barang milik daerah, solusi apa yang untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, metode pengumpulan data, metode observasi, wawancara, ada yang pengurus barang, itu nanti misalnya apa saja kita metode dokumentasi, metode studi pustaka. Analisa data, kita menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu ingin menggambarkan apa, komunikasikan fakta-fakta yang ada di lapangan, keadaan ataupun gejala yang tampak dalam laporan berita acara organisasi riset Dinas Pendidikan. Sesuai dengan fakta. Deskripsi pembahasan, langsung pembahasan, deskripsi umum instansi. Kita sudah paham di Dinas Pendidikan itu di Jalan Hayam Wuruk nomor 11. Dan itu lanjut. Pengertian barang milik daerah itu ada di nomor 19 tahun 2016. Pengertian aset sebenarnya diikuti oleh modul di teknis manajemen aset daerah TALAN 2007 seperti berikut ini. Seperti aset itu dari yang telah diindonesiakan sebagai
barang ting atau sesuatu barang anything yang mempunyai nilai ekonomi dan seterusnya. Lanjut, lanjut ya. Kita langsung ke materi prosedur pelaporan barang milik daerah. Pengertian prosedur ini apa? Prosedur dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa dari pengertian prosedur adalah kegiatan dan berbagai cara untuk memecahkan suatu masalah secara pasti dan jelas. Jadi, ya, pada pengertian pelaporan dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pada pengguna barang dan pengelola barang atas data dan informasi mengenai barang milik daerah dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan aparat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Prosedur pelaporan barang milik daerah. Ini prosedurnya ini banyak. Prosedurnya ini dari pengurus barang menerima hasil pengadaan belanja barang, belanja modal. Pengurus barang berkoordinasi dengan petugas akuntansi untuk mendapatkan data realisasi anggaran (RRA). Pengurus barang berkoordinasi dengan petugas urusan yang mengadakan pembelian barang, memastikan barang yang dibeli sesuai dengan dokumen pembelian SPJ. Pengurus barang membuat keras kerja. Pengurus barang memasukkan data yang di dalam format 34. Pengurus barang membuat rekap barang dalam format 36 sesuai dengan audited BPK dan setahun sebelumnya. Ini setelah laporan 34 sudah jadi, kemudian dimintakan pada tanda tangan petugas akuntansi, bendahara, PPUB, PPUBP, BPK, dan kepala dinas. Kepala dinas jadilah suatu berita acara rekon BMD aset bulan tersebut. Pengurus barang melakukan rekon dengan BPKD dengan membawa berita acara rekon yang sudah ditandatangani pengurus barang, petugas bendahara, PPUBP, BPK, dan kepala dinas, serta data pendukungnya berupa kertas kerja dan RA. Hasil rekon dengan BPKD bila ditolak berarti perlu direvisi. Apabila hasil rekon dengan BPKD diterima berarti sudah selesai. Ya, seperti dalam ini flowchart berikut ini. Nah, ini dari sini pengurus barang menerima barang sesuai dengan dokumen. Ini kita cross check dengan LRA yang di SIPKD keuangan. Nah, ini kalau ada yang nanti pasti ketemu yang belum diserahkan ke pengurus barang, nanti akan pasti ketemu. Ini siapa saja yang kita belum dikasih. Kalau sudah nanti sudah cocok-cocokan, nanti kan membuat kertas kerja. Kertas kerja itu berisi realisasi bulan tersebut, apa saja yang dibelanjakan belanja modal dari kegiatan-kegiatan yang dinas pendidikan. Setelah itu kita masuk ke 34 dan seterusnya, selesai, minta tanda tangan kepala dinas. Di kepala dinas jadi berita rekon, kita bawa ke rekon dengan BPKD bidang aset, kita rekon, nanti kalau ada revisi kita betulkan, terus nanti kembali lagi menjadi dokumen laporan berita acara rekon. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam pelaporan. Dalam pelaporan barang di wilayah daerah di Yogyakarta, yaitu terlambatan untuk mendapatkan data dari pengadaan barang, kurangnya koordinasi antara pengurus barang bendahara dengan pengurus barang. Nah, guru merangkap pengurus barang. Nah, ini, ternyata guru itu lebih 32%. 32% itu ternyata dari guru ya, Bapak. Nah, ini 32% itu ternyata dari guru. Itu ternyata sangat ini 52% ternyata lebih dari separuh dari guru ini. Jadi itu kendalanya. Terus khususnya di dinas pendidikan ya,
manajemen. Terus solusi untuk mengatasi masalah, sering melakukan rapat koordinasi dengan petugas urusan, mengundang pengurus barang dan bendahara sekolah sampai dengan kepala sekolah. Mengubah job list agar sekolah bisa menganggarkan teknik teknis untuk membantu pengelola barang di sekolah yang bersangkutan. Jika mengadakan BMT bekerjasama dengan BPKD, membuat pendampingan dengan mengundang 10 barang sekolah. Mendapat teknik teknis untuk membantu verifikasi laporan-laporan di sekolah. Membangun sistem yang terintegrasi antara laporan barang dengan laporan keuangan. Ini penting sekali untuk menjadi membuat SIM yang terintegrasi antara laporan barang dan laporan keuangan. Itu ke depan bisa kita bisa mungkin laporan barang itu bisa diambil dari realisasi keuangan CKD, ambil di situ nanti kesalahan atau kurang sinkron itu akan bisa diminimalisir seperti banyaknya nanti. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaporan barang daerah di lingkungan DKI Jakarta sebagai berikut. Sudah saya jelaskan tadi. Ya, masalah yang dihadapi dalam unit daerah DKI Jakarta adalah keterlambatan untuk mendapatkan data dari pengadaan barang, kurangnya koordinasi dengan tugas, urusan dengan pengurus barang, tenaga guru menangkap pengurus barang, sumber daya manusia yang belum sebenarnya memadai, tidak ada privasi di masing-masing jenjang, sistem belum terkoneksi antara SIKPD dengan sistem pelaporan barang swasta. Seperti itu. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu sering melakukan rapat koordinasi dengan petugas urusan, mengundang pengurus barang dan bendahara sekolah sampai dengan kepala sekolah, membaca Pusda agar sekolah bisa menganggarkan teknik untuk membantu pengelolaan barang di sekolah yang bersangkutan. Pengadaan BMD bekerja sama dengan BFD maupun pendampingan pengurus barang sekolah. Menambah tenaga teknis untuk membantu memverifikasi laporan dari sekolah, membangun sistem yang terintegrasi antara laporan barang dengan laporan keuangan. Saran, sering melakukan rapat koordinasi dengan petugas urusan, mengundang pengurus barang dan bendahara sekolah sampai dengan kepala sekolah. Membuat regulasi baru tentang manajemen sekolah agar guru tidak dibebani tugas administrasi sehingga fokus pada tupoksinya. Mengadakan bimtek pengelolaan BMD untuk meningkatkan pengurus barang. Perlu adanya pendekatan laporan barang di tingkat UP di masing-masing wilayah. Perlu pengembangan sistem yang terintegrasi antara laporan barang dengan laporan keuangan agar sinkron antara laporan barang dengan laporan keuangan di SIPKD. Saya kira sampai di situ presentasi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa lebih baik laporan barang ke depannya agar kita tetap Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta khususnya di pemerintah Kota Yogyakarta tetap mendapatkan opini dari BPK WTP. Sekarang itu kayaknya sudah sampai ke WTP ke 9 kali. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.